Jadi kayak menyangkut misalnya nyuwun sewu corona tadi, itu Sayyidina Ali itu pernah sudah dalam ancaman pembunuhan karena beliau musuhnya banyak, ya musuh yang gak jelas juga. Itu Sayyidina Ali kalau mau sholat tetap biasa sholat tanpa dikawal, dan itu dalil saya sampai ke hati. Ketika ditanya kenapa engkau gak takut kematian padahal yang ingin membunuh engkau banyak, jawab Sayyidina Ali itu unik. Hisni ajali, sama siapa takdirnya? Hisni utai benteng ingsun, iku ajali yo jatah ajal ingsun. Ya sudah gitu aja. Mau ada kita diancam nyun sewu mau dibunuh orang, mau ada corona, ada kolera, ada apa-apa, tetap kamu mati ya sesuai kontrak. Ya sudah gitu aja. Hisni ajali, utawi benteng ingsun, iku ajali jatah ajal nyawa ingsun. Ya sudah. Tapi bukan berarti kamu tidak usah ya usaha lah. Kamu ngadu masker dan masker laris sudah juga. Tapi tidak usah diimani berlebihan yang apa. Ya kan misalnya gini. Coba andai kan kamu bisa melihat Pak Mahfud, itu mesti kamu tertawa malu. Kamu dalam Mahfud ditulis mati kecelakaan. Kemudian kamu nggak tahu main pakai masker takut corona. Itu betapa Israel menertawakan kamu juga. Lucu kan? Ya kan? Apalagi kalau ditulis ini mati karena bulu gizi gitu. Terus umur-umurnya pakai masker, terus padahal tulisannya mati karena bulu apa? Karena gizi buruk. Apalagi ditulis sana mati karena dibentak istrinya gitu. Terus yang kamu takuti masker kan ada hubungannya gitu. Nah, makanya saya minta kalau kamu takut corona itu gini, saya takut sakit, kalau sakit ngel-ngelkan orang, kalau nanti saya sakit sujud saya kurang, nanti saya kurang, berarti ketakutan kamu terhadap kekurangan aktivitas ibadah. Nah, kalau itu baru Islam, itu baru benar, berarti baru benar-benar datang di pengajian hikam gitu. Ya, jadi ya sudah seperti itu aja, tidak usah ya apa, hisni ajali, jadi hisni utai benteng ingsun iku ajali ajal. Isinya apa? Kira-kira mantel enggak seperti itu? Pak, urgensinya apa? Kalau mereka yang jelas, kalau nggak jelas fungsinya jangan. Itu mantel enggak? Nah ini kita membuli kamu. Kamu jangan pernah menganggap dosa ini kecil. Ini juga dosa itu kurang ajar. Mereka melanggar perintah Allah. Kira-kira gimana? Jelas ya? Jadi nggak bisa. Misalnya melihat perempuan cantik yang nggak mahramnya itu dosa. Ah ya Allah gitu aja kok dosa. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi karena tadi jangan melihat kecilnya, tapi melihat siapa yang kamu langgar. Ya tadi misalnya guru kamu bilang, "Cung, tisu ini pindah dari barat ke timur." Kan nggak penting. Di barat ya nggak ngefek apa, di timur ya nggak ngefek apa. Tapi kalau kamu bantah, tidak mbak penting. Murid seperti ini mau enggak? Enggak kira-kira, jengkel kan enggak? Jengkel. Nah, sehingga cara berpikir orang-orang sufi jangan melihat dosa itu kecil, tapi lihatlah siapa yang kamu dosai, siapa yang kamu durhaka. Bahkan meskipun guru kita nyuruh barang mikro, itu kita mau tidak mau harus nurut. Misalnya kita berpikiran medis, rokok itu bahaya. Terus guru kamu tuh, untuk orang rokok. Kamu milih nurut pikiran kamu kalau rokok itu bahaya, apa nurut karena itu perintah guru? Enggak kira-kira? Karena guru itu tetap yang saya egois, nggak mau tahu, nggak ngomong nggak dituruti, murid elak. Jadi cara berpikir orang sufi itu, ya kadang lo nggak kayak tadi. Nggak ada dosa besar dibanding ampunan Allah. Tapi sekarang dibalik, nggak ada dosa kecil. Bagaimanapun kecil ini pelanggaran. Kalau pelanggaran berarti menyepelekan Tuhan yang merintahkan. Milih mana? Jadi ini enggak. Jadi peluang yang tadi dibatalkan ini. Yang tadi longgar sekarang nggak jadi. Makanya kalau saya ketemu yang nanti kamu nggak protes ini gimana? Barusan kita seneng, sekarang nggak jadi seneng lagi kan? Karena jangan melihat maksiatnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Itu dari saya tak dua. Ya saya bayangkan kalau dalam keseharian seperti itu.
Maka kata Imam Malik, semua ibadah itu harus ta'abudi. Ta'abudi itu yang menurut saya tidak usah mikir. Tapi Imam Syafi'i sebagai muridnya itu nggak terima. Nggak terimanya gini, masa Allah perintah sesuatu tidak ada hikmahnya. Tapi Imam Syafi'i ya kadang benar, kadang ya kelihatan benar Imam Malik. Saya beri contoh ini karena ini sesuatu yang saya tekuni. Fikih itu harus hafal, memang fikih itu harus. Hikam itu kitab setelah kita mengkaji fikih. Misalnya contoh gampang, perempuan yang sudah nikah dicerai, itu kan kalau dinikahi lelaki lain harus setelah iddahnya selesai. Iddah itu macam-macam. Misalnya orang yang masih haid, iddahnya 3 kali masa apa? Suci. Ya, kira-kira polanya sekitar 3 bulan kira-kira. Kata Hanifah sebagian ulama 3 kali masa haid. Sekarang tak kasih latihan fikih ya, karena fikih itu bidang yang harus kita tekuni. Bukan hanya saya, tapi semuanya. Perempuan itu kalau haid itu kan bukti tidak hamil. Ya, perempuan kalau haid kan bukti tidak. Maka kalau dia diceraikan, kemudian haid 3 kali, berarti sperma dari suami pertama tidak menjelma jadi janin atau menjadi anak. Itu kalau sampai haid 3 kali, berarti ada jaminan baro'atur rahmi, rahimnya terbebas dari unsur sperma dari zaud pertama. Sehingga suatu saat kalau dia nikah lagi kok ada anak, berarti ini sebatu hadal walad pasti ila zaujisani. Anak ini pasti anaknya zaud. Nah, andai kan kalau nggak ada iddah, misalnya malam ini kamu cerai, paginya dinikah teman kamu, kan nggak jelas kalau jadi anak ini anaknya siapa kan? Karena kamu ya punya kontribusi yang itu kan nggak jelas. Masa nunggu DNA? Ya kan keribetan apa? Makanya untuk nikah sah harus iddah dan iddah selesai itu ibaroatir rahmi untuk apa mensterilkan rahim. Itu kata Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah dibalik disyariatkannya iddah. Oke, kita sepakat Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah disyariatkannya iddah. Tapi pertanyaannya adalah begini. Ketika ada seorang suami sudah nikah lama gitu, kemudian ada tetangganya ngerti kalau perempuan ini haid, berarti tidak hamil kan? Nah, misalnya sekarang Maret haid tidak hamil, terus suaminya tidak pulang sampai 6 bulan, terus cerai, berarti kan nggak pernah ngumpuli sama sekali. Dicek secara USG misalnya tidak ada unsur sperma sama sekali. Secara sosial memang nggak pernah dikumpuli karena suaminya di luar negeri. Iddah tetap wajib apa enggak? Tetap kan? Tetap. Nah kalau iddah tetap wajib, itu yang benar Imam Malik apa Imam Syafi'i? Cara Imam Malik ya sekolah tak abudi apa nyuruh gitu ya? Gitu. Karena kalau ibaroatir rahmi menjadi alasan pokok hukum yang seperti ini nggak perlu iddah karena ada dikumpuli 6 bulan. Padahal syariat tetap mengharuskan iddah. Maka era yang namanya Fathul Mu'in itu kalau nerangkan iddah itu 2 kali, lita'abud al libaro'atir rohmi, atau kadang dibalik, libaro'atir rohmi walid ta'abud. Karena kalau ta'abud tok itu ya nggak ngangkat, kalau baro'atir rohmi tok ya nggak. Maka itu seperti itu. Makanya dulu Imam Syafi'i ketika ngaji Imam Malik itu pernah digojlok. Ya Syafi'i, Imam Syafi'i ini dari Imam Malik itu junior. Ya Syafi'i, ada 2 pembantu kamu, yang satu cerdas, yang satu tak cerdas. Kamu milih mana? Pertama Imam Syafi'i milih yang cerdas. Tapi setelah Imam Malik bikin analogi begini. Dengerin nih, Imam Malik bikin analogi begini. Iqla hadhihi sokhra, batu besar ini coba kamu angkat. Ya, terus yang cerdas tanya, kenapa harus diangkat? Yang satu langsung nurut, kamu senang mana? Jadi Imam Syafi'i senang yang langsung nurut. Ya kira-kira gitulah hubungan perintahnya Allah kepada kamu yang nurut saja, gak usah tanya. Suatu saat kejadiannya gini, ini di istilah orang Jawa itu dicuci otak. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Batu ini kamu bongkar, kamu angkat karena di bawahnya ada emas. Yang pembantu yang cerdas ini termotivasi ngangkat karena di bawah ada
Dia lupa kalau itu perintah majikannya. Dia yang menggerakkan dia adalah karena di bawahnya ada yang pembantu goblok ini, barokahnya goblok itu. Saya dimana-mana bila orang goblok, karena ini mayoritas, ini kelompok yang harus dibeli. Ini termasuk yang di kalau sini. dimana-mana terkenal, Gus Bas spesialis bila orang duduk. Karena saya ini sudah rumongso utang sama Allah. Saya kan ditetir pinter, jadi tugas saya bela yang bodoh. Saya berharap yang bodoh yang ngaji yang pinter itu, jadi supaya imbang gitu. Yang bodoh ini dia ngangkat ini hanya termotivasi karena itu perintah majikannya. Perintah majikannya suruh ngangkat ya ngangkat. Secara kecerdasan, cerdas yang pinter karena dia tahu, oh majikan saya nyuruh ngangkat karena di bawahnya ada Tapi pertanyaannya, loyal mana? Loyal yang bodoh atau yang pinter? Yang bodoh. Tapi yang bodoh juga masalah bagi majikannya. Majikannya lama-lama bilang gini, gua anggap aku wong bodoh, nak ngomong orang mau hikmah. Artinya yang bodoh ini juga kurang takdir sama majikan. Masa saya memerintahkan sesuatu kemudian tidak ada hikmahnya? Kamu milih mana kalau dari sisi itu? Biar yang pinter. Loh iya kan? Misalnya si bodoh tak tanya, kenapa kamu nurut? Ya nurut saja. Kamu tidak pernah berpikir kalau semua perintah saya ada hikmahnya, tidak pernah nurut saja. Itu kira-kira majikannya tersinggung nggak? Tersinggung juga. Maksud aku sebodoh itu nyuruh sesuatu nggak ada hikmahnya. Ya kan? Nah di sini ini hikmahnya ya ada madzhab Maliki, ya ada madzhab Syafi'i. Makanya terus kitab-kitab itu ngeper itu tadi. Lalu disyariatkannya iddah untuk apa? Ya li baro'ati rohmi tapi walid ta'abud. Ya li baro'ati rohmi walid ta'abud atau li ta'abud walid baro'ati rohmi. Seperti sholat untuk gampang. Saya termasuk orang yang kalau komentar terpaksa ngeper sholat misalnya. Sholat seperti itu ta'abudi apa ada hikmahnya? Kita bilang ta'abudi, kalau mau takbir ya takbir saja, rukuk saja sujud. Sekali kamu mengatakan begini untuk peregangan, kalau sujud untuk apa, penguatan jantung, itu nanti sholat mirip kayak senam yoga. Ya kan? Lalu ternyata ada yang sholat terus sakit, yang senam yoga. Enggak, berarti hikmahnya besar mana? Besar juga, bahaya kan kalau seperti itu. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang cerita hikmahnya sholat sampai semuanya unsur kesehatan. Nanti kayak pembantu yang pintar tadi, loyalitasnya ke majikan itu kurang, tapi yang motivasi adalah logik. Tapi kalau dibalik, masa Allah memilih gerakan itu kemudian tidak ada hikmahnya? Kalau dibalik gitu, kamu milih mana? Dua-dua. Makanya saya tuh kalau ada apa itu acara apa hikmah dibalik sholat, jaga kesehatan ini, jaga kesehatan jantung, macam-macam. Saya itu mau melawan itu ya takut Allah, bukan takut orang itu, takut Allah. Jangan-jangan memang ada hikmahnya. Tapi kalau mau ngimani, jangan-jangan nanti fungsi sholat kayak senam yoga. Kamu milih mana? Dua-dua. Ya bodoh tadi bener ya. Itu bagus itu ya, sudah ngerti aja. Ya bagus itu. Ya sudah sih. Ya sudah seperti itu. Jadi tadi kan gitu, dosa besar itu tidak menjadi besar dibanding luasnya ampunan. Tapi dosa kecil nggak bisa menjadi kecil karena yang kamu langgar adalah Allah. Berarti nggak ada dosa besar, nggak ada dosa. Yang ada adalah tepak-tepakan tadi. Kalau pas Allah pakai ghafurnya ya aman, kalau pas pakai sadidul iqabnya ya tidak aman. Nah, makanya di sini pentingnya doa Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Makanya kita harus selalu berdoa, ya Allah, saya berlindung semoga dengan ridhomu saya terbebas dari bencimu, dan semoga dengan ampunanmu saya terlindung dari siksamu. Wabika minka, pokoknya saya selalu berlindung dengan zatmu, dari zatmu juga. Maksudnya kita hanya bisa berlindung dari
Allah dengan kekuatannya Allah sendiri. La uksi sanaan alaika anta kama atneta ala nafsi. Jadi kayak menyangkut misalnya nyuruh sewu corona tadi, itu Sayyidina Ali itu pernah sudah dalam ancaman pembunuhan karena beliau musuhnya banyak, ya musuh yang gak jelas juga. Itu Sayyidina Ali kalau mau sholat tetap biasa sholat tanpa dikawal, dan itu dalil saya sampai ke hati. Ketika ditanya kenapa engkau gak takut kematian padahal yang ingin membunuh engkau banyak, jawab Sayyidina Ali itu unik. Hisni ajali, sama siapa takdirnya? Hisni utai benteng ingsun, iku ajali yo jatah ajal ingsun. Ya sudah gitu aja. Mau ada kita diancam nyun sewu mau dibunuh orang, mau ada corona, ada kolera, ada apa-apa, tetap kamu mati ya sesuai kontrak. Ya sudah gitu aja. Hisni ajali, utawi benteng ingsun, iku ajali jatah ajal nyawa ingsun. Ya sudah. Tapi bukan berarti kamu tidak usah ya usaha lah. Kamu nganggo masker dan masker laris sudah juga. Tapi tidak usah diimani berlebihan yang apa. Ya kan misalnya gini. Coba andaikan kamu bisa melihat Pak Mahfud, itu mesti kamu tertawa malu. Kamu dalam Mahfud ditulis mati kecelakaan. Kemudian kamu nggak tahu main pakai masker takut corona. Itu betapa Israel menertawakan kamu juga. Lucu kan? Ya kan? Apalagi kalau ditulis ini mati karena guru gizi gitu. Terus umur-umurnya pakai masker, terus padahal tulisannya mati karena guru apa? Karena gizi buruk. Apalagi ditulis sana mati karena dibentak istrinya. Terus yang kamu takuti masker kan ada hubungannya gitu. Nah, makanya saya minta kalau kamu takut corona itu gini, saya takut sakit, kalau sakit ngel-ngelkan orang, kalau nanti saya sakit sujud saya kurang, nanti saya kurang, berarti ketakutan kamu terhadap kekurangan aktivitas ibadah. Kalau itu baru Islam, itu baru benar, berarti baru benar-benar datang di pengajian hikam gitu. Jadi ya sudah seperti itu aja, tidak usah ya apa, hisni ajali, jadi hisni utai benteng ingsun iku ajali ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.